pagi semuanya. Selamat pagi Miss Setia. Oke, wow udah pada semangat nih, udah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Miss Setia mau tanya dulu, apa kabarnya? Luar dalam luar biasa. Yes, yes, yes. Oh, masih kurang semangat nih. Miss Setia mau tanya deh, mana semangatnya? Ini dia, ini dia, ini dia. Wah, udah cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Mari anak-anak semuanya dan orang tua kami yang mengikuti ibadah ini bersama-sama dengan kami undang untuk bangkit berdiri. Kita mau mulai. Kita angkat lagu pujian Bapakku Datang Padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Tak hentinya mengucap syukur, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapak, terima kasih buat segala berkat kasih karunia Tuhan, di mana pagi hari ini Tuhan kami datang kembali bersyukur kepadamu Tuhan. Dan di pagi hari ini Tuhan kami memulai memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan, berkati anak didik kami, berkati semua orang tua yang ada di rumah Tuhan. Biar kiranya Tuhan firman-Mu dapat kami dengar dengan baik di dalam kehidupan kami. Firman-Mu dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sambut berkat-Mu pada pagi hari ini. Haleluya, amin. Amin. Masih dalam posisi berdiri ya, karena kita masih mau memuji Tuhan. Kita mau nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Kita mau kalahkan iblis ya anak-anak ya, supaya kita semua tetap menjadi anak-anak kesayangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ada kemenangan.
berdiri. Kita mau masih nyanyi lagu Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Oke, baiklah anak-anak semua, kita mau masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Mari siapkan hati dan pikiran kita untuk boleh mendengarkan firman Tuhan, biar firman Tuhan yang ditabur boleh tertanam di tanah hati kita yang paling subur dan boleh berbuah dalam kehidupan kita. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu Yesus. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Menilai hidupku
bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kami masih boleh memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Pada pagi hari ini Tuhan, kami rindu mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Biarlah Tuhan firman yang akan disampaikan oleh Miss Vivi kepada kami semua boleh menjadi pengharapan yang baru untuk kami semua, bahkan semangat yang baru untuk kami menjalani aktivitas kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, pimpin ibadah kami ini Bapa. Biarlah Tuhan ada bersama kami dan tetap bersama kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, haleluya. Anak-anakku semuanya, kita tadi sudah bernyanyi memuji nama Tuhan. Sekarang siap ya semuanya untuk dengarkan firman Tuhan? Oke, puji Tuhan. Nah, hari ini sebelum Miss Vivi ini memulai membawa firman Tuhan buat kalian, Miss Vivi mau tanya dulu nih sama anak-anak semuanya. Kalian kan sudah lihat ya di slide anak-anak di YouTube kita, itu judulnya itu Miss Vivi kasih hari ini yaitu dikasihi. Dikasihi. Coba bilang kencang suaranya. Dikasihi. Oke, mantap semuanya. Sudah kencang suaranya. Nah, sekarang Miss Vivi mau tanya, menurut kalian apa sih dikasihi itu? Nah, mungkin ada yang berpendapat, Miss, kalau dikasihi itu enggak dimarah-marahin. Itu dikasihi, Miss. Mungkin ada yang punya pendapat seperti itu. Ada lagi mungkin yang punya pendapat, Miss, kalau dikasihi itu berarti apa saja yang diminta dikasih, Miss. Mau minta main game 5 jam dikasih. Mau minta beli handphone baru dikasih. Mau minta apa lagi? Mau minta tidur malam. Nggak usah dimarahin, nggak usah dikasih, ingat dikasih, Miss. Itu namanya dikasihi. Mungkin ada yang punya pendapat seperti itu ya. Dikasihi itu, Miss, nggak dimarahin. Jadi nggak pernah dimarahin, Miss. Aku mau nakal, aku mau nggak kerjain tugas dari Miss, aku nggak mau ikut pelajaran online, nggak dimarahin. Itu berarti aku dikasihi, Miss. Dikasih sama mama sama papa. Berarti dikasih itu nggak usah diapa-apain, nggak usah dimarahin, dibiarin aja. Itu namanya dikasihi. Mungkin ada yang berpikir kayak gitu dikasihi, seneng kalau kayak gitu tuh, mamanya nggak usah marah, nggak usah diingetin, anak-anak mau belajar online, mau ada tugas, maunya main game aja terus, nggak apa-apa. Itu Miss dikasihi. Nah, anak-anakku yang terkasih, tapi ternyata kita mau belajar nih. Mungkin ada yang berpendapat seperti itu. Tapi kebenaran firman Tuhan hari ini yang Miss Vivi mau bawakan buat kalian, ternyata dikasihi itu mungkin yang tadi pendapatnya itu nggak apa-apa sih ya. Boleh seperti itu. Tapi sebenarnya kebenaran firman Tuhan mau kasih tahu kita nih. Coba kalian yang punya Alkitab, boleh dibuka firman Tuhannya. Di dalam kitab Wahyu pasalnya yang ketiga ayatnya yang ke-19. Dikasihi. Apa sih dikasihi, Miss? Tadi yang sudah punya pendapat nggak apa-apa silakan. Nah, sekarang Miss Vivi mau bacakan di dalam kebenaran firman Tuhannya. Firman Tuhan di dalam kitab Wahyu pasal yang ketiga ayat yang ke-19 dikatakan seperti ini. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Nah, sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Nah, ternyata firman Tuhan bilang kalau dikasihi itu sama dengan ditegur. Terus apa lagi tadi katanya satu lagi? Dihajar. Aduh, itu Mamis bukan dikasihi namanya. Kalau dikasihi itu tadi loh, Miss, yang kami bilang tadi. Nggak pernah dimarahin, disayang terus. Apa yang diminta diikutin ya. Mau nggak ngerjain tugas nggak apa-apa. Terus kalau guru-gurunya juga, misalnya anak-anak lagi main tuh di rumah, lagi belajar online. Gurunya lihat nih, nggak usah dimarahin sama guru. Itu namanya dikasihi, Miss. Ternyata tidak loh, firman Tuhan mau ajarin sama kita. Ternyata dikasihi itu juga ketika kita ditegur, kita dihajar, itu namanya dikasihi. Bukan cuma apa yang kalian minta dituruti, tetapi ketika kalian dikasih tahu, diajarin, ditegur, dinasehati, itu juga sama dengan dikasihi. Nah, ada satu kisah di dalam firman Tuhan, Miss Vivi akan bawakan di contohnya. Ada satu kisah di mana waktu itu sudah mendekati perayaan Paskah.
Jadi Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem. Nanti kalian bisa lihat gambarnya ya. Di CV sudah ada kasih gambarnya, nanti kalian lihat. Nah, di dalam kitab Matius pasal yang ke-21, di sana diceritakan ayat yang ke-12 sampai 17. Nanti yang buka Alkitabnya atau yang mau nulis renungan ya, untuk ayat renungannya di dalam kitab tadi Wahyu pasal 3 ayat 19. Terus yang kedua Matius 21 ayat yang ke-12 sampai 17. Waktu itu telah mendekati perayaan Paskah. Jadi Tuhan Yesus pergi ke kota Yerusalem untuk merayakan Paskah di sana. Tetapi apa yang terjadi anak-anakku yang terkasih? Waktu Tuhan Yesus berangkat ke kota Yerusalem dan dia tiba di bait Allah, nah yang terjadi adalah Tuhan Yesus melihat banyak orang-orang yang sedang berjualan di sana. Banyak yang sedang berjualan. Ada juga penukar-penukar uang. Nah, Tuhan Yesus jadi heran lihatnya. Loh, kenapa begini? Harusnya bait Allah, kalau sekarang namanya gereja, itu tempat orang apa? Iya, ada yang jawab tempat ibadah, tempat orang berdoa memuji Tuhan. Iya, benar sekali. Tetapi ternyata disalahgunakan. Banyak orang-orang yang sedang berjualan di sana. Ada penukar-penukar uang di sana. Wah, melihat hal itu Tuhan Yesus menjadi apa? Menjadi marah. Ada alasannya Tuhan marah. Karena sudah enggak sesuai yang mereka lakukan. Sama seperti anak-anak. Ketika anak-anak ditegur, dimarahin sama mamanya nih, kalau sekali dua kali ditegur nggak dengar, terus akhirnya mamanya mulai marah. Bukan berarti mamanya benci, tapi mau kasih tahu ke anak-anak itu nggak benar. Tuhan Yesus lihat, waduh, Tuhan Yesus marah. Sebabnya itu tadi ada orang penjual hewan untuk korban ya, mau diberikan persembahan kepada Tuhan. Kemudian ada orang-orang penukar uang di sana. Mereka berjual beli di sana. Harusnya tempat jual beli di mana anak-anak? Iya, ada yang jawab pasar, Miss, betul. Harusnya di pasar ya orang berjual beli. Nah, mereka ada yang menjual lembu, menjual kambing, merpati, domba. Ada penukar-penukar uang di sana. Wah, Tuhan Yesus melihat itu, dia marah. Jadi kalau mama papa marah, kalian dinasehatin, ditegur, jangan bilang itu tidak sayang. Mereka mengasihi kalian. Bukan seperti yang tadi, mungkin ada yang berpendapat dikasihi itu, Miss gak usah dimarah-marahin. Apa aja yang dilakukan, meskipun itu gak benar, terus didiemin aja. Salah. Jadi ketika anak-anak melakukan hal yang tidak sesuai, mama papa datang, missnya atau seringnya ketika belajar online mengingatkan kalian, jangan bilang, Miss ini marah terus. Mama papa ini marah terus sama aku. Mereka ingin agar kalian jadi anak-anak yang lebih baik. Bukan berarti mereka marah, kalian dinasehati, ditegur, itu bukan karena benci, tapi karena dikasihi. Seperti judul firman Tuhan yang hari ini Miss Vivi bawa, dikasihi. Dikasih itu sama dengan ditegur dan diajar. Nah, waktu Tuhan Yesus melihat hal itu, Tuhan Yesus marah, dia ambil tali, dia buat cambuk. Tuhan Yesus mulai mengusir semua pedagang-pedagang yang ada di bait Allah. Dan para penukar uang. Tuhan Yesus mulai menghamburkan uang mereka, membalikan meja yang ada di sana. Karena apa? Tuhan Yesus sedih melihat harusnya rumah Tuhan, harusnya bait Allah dijadikan tempat untuk berdoa, memuji Tuhan, dengar firman. Oh, ini malah dijadikan tempat yang lain, tempat yang tidak sesuai. Ini alasannya kenapa Tuhan marah. Tuhan marah bukan karena Tuhan benci kepada orang-orang yang ada di kota Yerusalem, terkhususnya mereka yang ada di bait Allah saat itu. Tapi Tuhan Yesus mau kasih tahu, ya mungkin udah pernah juga kali Tuhan kasih tahu, ya makanya ini mungkin udah keterlaluan, nggak didengar-dengar, mungkin bisa jadi ya. Makanya Tuhan Yesus sampai marah seperti itu. Sama seperti kalian tadi yang Miss Vivi bilang mama papanya kadang sudah marah, mama papanya hajar anak-anak, itu bukan karena benci, bukan. Karena mereka sayang sama kalian. Missnya kasih ingat, sernya kasih ingat karena sayang. Nggak mau kalian jadi anak nantinya yang nggak berhasil.
nggak bisa apa-apa. Udah apalagi yang kelas 5 mau naik kelas 6 udah mau SMP. Nggak bisa apa-apa, malu. Ini gimana ini, nggak bisa apa-apa udah kelas 6. Di SMP-nya nanti gurunya bilang, ini dari sekolah mana ini? Kok pelajaran ini aja nggak bisa katanya. Yang malu siapa? Kalian, karena kalian yang akan sekolah. Nah tapi orang tuanya, tapi Miss dan Sirnya kepengen kalian jadi anak yang lebih baik. Makanya dikasih tahu, diingat. Kadang mama papanya di rumah kalau udah nggak bisa lagi diomongin, mungkin ada yang dihajar ya. Tapi anak-anak ingat, Miss Vivi bilang jangan pernah merasa kalau orang tua itu benci sama kita, tidak. Itu karena mereka sayang sama anak-anak semuanya. Nah, Tuhan Yesus bilang begini, rumahku akan disebut rumah doa untuk segala bangsa, bukan untuk tempat berjualan. Miss, kalau dengan kita bagaimana? Iya, anak-anakku yang terkasih, firman Tuhan juga katakan seperti ini di dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-6 ayat yang ke-19. Tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Allah? Jadi ternyata tubuh kita ini juga tempatnya Allah tinggal diam di dalamnya. Apa Miss yang bisa mengotorinya? Nah, yang bisa mengotorinya yang pertama, lebih banyakkan main game daripada baca firman. Lebih banyakkannya nonton daripada berdoa. Nah ini yang bikin apa? Bikin tubuh kita ini, hidup kita ini jadi kotor, sama seperti orang yang berjualan tadi. Tuhan mau saat ini ingetin kita. Dari firman Tuhan kita belajar yang pertama, anak-anakku, tubuh kita ini baitnya Allah. Jadi jaga baik-baik, jangan sampai rusak. Jangan sampai ada yang mengotorinya. Yang bisa mengotori tadi, mainnya handphone lebih lama, nontonnya lebih lama, belajarnya cuma berapa jam, mungkin gak sampai sejam, 30 menit, tapi nontonnya bisa 2 jam, 3 jam, sampai ada pemberitahuan mungkin di TV-nya, waktu menontonnya sudah lebih dari 2 jam. TV aja bisa ngingetin anak-anak, tuh nontonnya sudah lebih dari 2 jam. Nah firman Tuhan juga mau ingetin kalian, tubuh kalian baitnya Tuhan, tinggal di dalamnya. Itu harus dijaga dengan baik. Lebih menyukai harusnya hal-hal yang Tuhan suka. Baca firman, berdoa, bantu orang tua, belajar, itu harusnya yang dilakukan. Bukan banyakkan main handphone, main game, lihat TikTok lah. Apalagi, masih banyak mungkin yang lain. Main game PUBG lah, apalah masih banyak ya. Anak-anak bisa sebutin semuanya. Miss, tapi itu kan enak, seru daripada baca firman, berdoa, aduh bosen Miss. Padahal kalian tahu, itu yang sebenarnya membawa kalian, baitnya Allah ini jadi bersih. Tuhan tinggal di dalamnya, kalian semakin berhikmat, semakin pintar, semakin cerdas. Karena apa? Banyak belajar, banyak sukai firman Tuhan, banyak memuji Tuhan. Nah anak-anakku yang terkasih, mulai saat ini mungkin ada di antara kalian nih yang tahu, kan cuma kalian nih, karena Missnya gak tahu nih di sekolah, karena kalian lagi ada di rumah. Sekarang Miss mau tanya, kalian lebih banyakkan mana? Lebih banyakkan mainnya? Main tadi bisa nonton, bisa main game, lihat TikTok itu, atau ikutin gerakan-gerakan TikTok buat TikTok yang lagi ngetren sekarang? Atau membaca, atau belajar? Mana sekarang yang lebih banyak? Nah, Miss Vivi mau mulai hari ini, kalau yang lebih banyak hal yang mengotori tubuh kalian, yang merusak akhirnya, kebanyakan main game akhirnya apa? Matanya rusak, minnya makin tambah, diperiksa matanya di bawah mama papanya, ternyata apa? Tambah lagi Miss minnya, silindernya tambah lagi Miss. Karena apa? Itu tadi kebanyakan main gadget. Sudah belajar dari jam 8 sampai jam setengah 12 ya, anak yang kelas besar, anak kelas kecil sampai jam 11. Harusnya berhenti, istirahat dulu. Bukan main terus sepanjang harian dengan handphone terus, kemana-mana handphone. Jangan anak-anakku, mulai sekarang belajar ya. Jadi ingat, ketika kalian ditegur, kalian dihajar ya. Kadang mama papanya, aduh Miss saya sudah gak sabar, kadang saya pukul dia, Miss saya hajar. Aduh, jangan sampai sebenarnya. Ya, ketika di orang tuanya kasih ingat, kalian nasehatin, ingat nak,
langsung berubah, langsung jadi anak yang lebih baik. Ingat, orang tua lakukan itu karena orang tua sayang. Orang tua gak mau kalian jadi anak yang gak berhasil nantinya. Aduh, gak bisa apa-apa Miss. Nanti di SMP-nya, SMA-nya tinggal kelas gimana, malu. Yang jalanin kan kalian yang malu, kasihan nak. Ya, anak-anakku yang terkasih, jadi mulai hari ini firman Tuhan datang. Ketika kalian dihajar, kalian dinasehati, ditegur, diingatkan sama orang tuanya, papa mama, diingatkan sama miss dan sernya di sekolah. Meskipun kita belajarnya masih online, kalian diingatkan, terima. Iya miss, maaf sir, mama maaf, iya aku mau jadi lebih baik lagi. Jadi mulai sekarang ketika kalian ditegur, kalian diajarin, itu karena mereka mengasihi kalian. Jangan berpikir, aduh miss mamaku cerewet banget papaku miss. Aduh sama miss dan sir itu miss ini loh cerewet banget. Aduh miss sir ini loh cerewet. Enggak, mereka bukan cerewet, mereka mengasihi kalian. Mereka kepengen kalian jadi anak-anak yang terbaik. Meskipun kondisinya kayak gini, tapi guru-guru, sir dan missnya kepengen kalian juga dapat ilmu, dapat pengetahuan untuk bekal kalian nanti. Karena gak selamanya nih yang kelas 1 terus, kelas 2 terus, enggak, akan naik. Yang kelas 1 nih, dedek kelas 1, nanti bulan Juli udah naik kelas 2, yang kelas 2 naik ke kelas 3, yang kelas seterusnya, dan yang kelas 6 naik ke SMP. Berarti apa? Semakin hari semakin tinggi pelajaran kalian. Sebabnya pergunakan waktu. Jadi anak-anakku, mari yuk sama-sama belajar. Sama-sama belajar. Kalian belajar dari hal ini. Miss dan sernya juga punya pelajaran yang lain yang harus dipersiapkan buat kalian. Jadi bukan berarti nggak belajar misternya, tetap belajar. Jadi anak-anakku yang terkasih semuanya, kalian punya tugas, ser dan missnya punya tugas, papa mamanya punya tugas. Ngapain? Mendidik kalian, mengajari kalian supaya kalian jadi anak yang lebih baik. Nah, anak-anakku semuanya, inilah firman Tuhan yang Miss Vivi bawakan. Jadi mulai saat ini jangan berpikir kalau orang tua menegur, menghajar kalian itu karena benci, tidak. Karena mereka punya harapan besar buat kalian. Kalian jadi anak yang apa? Yang berhasil. Cita-citanya nanti bisa tercapai. Coba Miss tanya nih. Pasti kalian punya cita-cita kan? Oh iya pasti Miss punya Miss. Ada yang kepengen jadi dokter mungkin. Ada yang pengen jadi polisi. Jadi pilot. Jadi apa lagi? Jadi tentara. Nah itu harus apa? Harus belajar. Nggak ada dokter yang nggak belajar. Tinggal kelas, nggak bisa dong. Nanti pasiennya bisa mati semua, dokternya nggak belajar, nggak ngerti apa-apa, nanti ngasih obatnya salah. Jadi perlu apa? Perlu belajar. Dari sekarang belajar supaya apa? Cita-citanya tercapai. Oke anak-anakku semuanya tetap semangat ya. Sekalipun kondisinya seperti ini, kalian tetap semangat. Miss dan sernya terus berusaha untuk bisa kasih pendidikan yang terbaik buat kalian. Sekalipun kondisinya terbatas, tapi ingin yang terbaik buat kalian. Jadi tolong dihargai. Kasihan gurunya udah jelas-jelasin panjang lebar. Mengerti ditanya, enggak bisa Miss. Nah kemana tadi? Nah anak-anakku yang terkasih, jadi mulai saat ini sama-sama belajar ya nak ya. Ketika ditegur, dinasehatin, terima. Makasih Miss, makasih Sir, ya aku mau berubah. Makasih Papa, Mama, ya aku mau berubah. Jadi lebih baik. Makasih Ibu Guru di tempat les, sudah membantu. Aku mau jadi lebih baik. Oke anak-anakku semuanya, berjanji ya mulai hari ini ya. Oke, Tuhan memberkati kalian semuanya. Dikasihi sama dengan ditegur, ditambah dihajar. Itu namanya dikasihi. Oke, sebabnya kalian mau merelakan hati untuk jadi anak yang lebih baik lagi. Oke, Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya anak-anakku. Biar firman Tuhan yang kita dengar pada saat pagi hari ini boleh menjadi berkat buat anak-anakku semua yang ada di rumah. Tetap semangat, tetap bersuka cita, dan tetap terus berharap Tuhan akan tolong kita bisa kembali lagi ke sekolah. Udah pada kangen semuanya ya? Iya, Tuhan Yesus tolong kita semuanya. Yuk kita akan bangkit berdiri. Kita akan tutup firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Lipat tangan, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat firman-Mu yang sudah kami dengar. Kami percaya ketika orang tua datang menegur kami, mungkin ada Tuhan karena mungkin orang tua tidak mampu lagi menghajar anak-anak. Tetapi tolong Tuhan ingatkan mereka.
Ketika orang tua lakukan itu karena orang tua begitu punya harapan yang besar bagi mereka. Untuk mereka bisa jadi anak yang lebih baik lagi. Tolong anak-anak kami Tuhan, berkati mereka. Pertumbuhan mereka mulai dari anak-anak kami kelas 1 sampai kelas 6. Berkati mereka semuanya Tuhan. Jadikan mereka menjadi anak-anak yang lebih baik lagi di kedepan hari nantinya. Dan tolong memberkati orang tua yang selalu mendampingi mereka belajar di rumah. Tuhan juga terus berikan kekuatan, kesabaran dan sukacita di dalam mendampingi anak-anak kami. Dan semua guru-guru juga diberikan kesabaran, hikmat Tuhan untuk bisa mengajar dan mendidik anak-anak dengan penuh kasih yang daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya firman Tuhan akan tinggal di hati setiap anak-anak kami yang mendengarkan. Sekalipun mungkin Tuhan, anak-anak kami yang masih kecil kelas 1 mungkin belum mengerti. Tetapi kami percaya apapun hal yang sederhana yang mereka boleh ambil itu boleh menjadi berkat. Firman-Mu akan bertumbuh di tanah hati mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi anak-anak yang terkasih. Pada pagi hari ini Miss Linda akan membacakan beberapa pengumuman buat anak-anak semua yang berada di rumah yang menyaksikan acara ibadah kita pada hari ini. Yang pertama, Miss Linda mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, anak-anak, kita boleh memasuki tahun baru 2021 dengan sehat dan sukacita, walaupun masih dalam keadaan pandemi COVID-19. Kita tetap semangat walaupun belajar melalui online PJJ. Tetap semangat ya anak-anak. Nah, berikutnya juga Miss mau mengucapkan selamat menyambut Sincia Imlek bagi anak-anak yang merayakan hari Imlek ya. Semoga sukacita selalu ada buat kita semua. Berikutnya Miss Linda akan membacakan nama-nama anak yang berulang tahun di bulan Januari ya. Dari kelas 1 sampai kelas 6 Miss akan sebutkan namanya. Yang berulang tahun boleh berdiri di tempatnya masing-masing. Nanti Miss Vivi akan berdoa buat anak-anak yang berulang tahun. Miss Linda dan seluruh guru mengucapkan selamat ulang tahun buat anak-anak yang terkasih. Semoga Tuhan memberikan kesehatan dan umur yang panjang. Apapun yang menjadi cita-cita kalian, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Miss akan bacakan yang berulang tahun dari grade 1 ya, dari kelas 1. Andrea Olin Febe Simanjuntak, silakan berdiri. David George Hosea Pangaribuan. Michael Tio Pratama. Dari grade 2, Kristalin Rafaela Suteja. Kristan Elgan Ravelo. Jessia Ezekiel Parapat. Jordan Rafael Hutagalu, silakan berdiri. Dari grade 3, Clara Valencia Gunawan. Jesslyn Duranho. Fritz Lionel Yohanes. Valerie Davinika, silakan berdiri. Berikutnya dari grade 4, Hana Faye Kantara. Dari grade 5, Evan Santoso. Justin Timi Torrens Putra Budiman. Wicayut Jangwang. Yuanita Kristiani. Dan dari grade 6, Davina Gunawan. Lucky Roderico. Nah, kepada anak-anak yang berulang tahun masih tetap berdiri, kita akan angkat satu pujian selamat ulang tahun. Yuk, semuanya boleh bertepuk tangan sambil nyanyi. Bahagia sejahtera.
Di kita tadi udah nyanyi ya, selamat ulang tahun buat teman-teman kalian yang berulang tahun. Kita akan berdoa. Semuanya sudah berdiri ya, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun di bulan Januari. Tuhan memberkati dengan kesehatan, kekuatan, dan panjang umur jadi bagian anak-anak Miss yang berulang tahun di bulan Januari dari kelas 1 sampai kelas 6. Lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa buat teman-teman kita yang berulang tahun. Terima kasih Tuhan, kami berdoa buat anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Januari. Berkati mereka Tuhan, dengan kesehatan, kekuatan, sukacita jadi bagian anak-anak kami. Bahkan terima kasih buat orang tua kami, orang tua murid kami yang sudah membesarkan, yang sudah membimbing anak-anak sampai pada usia mereka saat ini. Berkati mereka semua, pertumbuhan mereka, hikmat, kecerdasan, kepintaran jadi bagian anak-anak kami yang berulang tahun di bulan Januari ini Tuhan. Berkati mereka dari kelas 1 sampai kelas 6. Tuhan akan memberkati mereka, menjadikan mereka menjadi anak-anak kesukaan, kebanggaan bagi orang tua mereka. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya berkat-berkat Tuhan jadi bagian anak-anak kami yang terkasih. Terpujilah nama Tuhan, kami sudah berdoa dan Tuhan akan memberkati setiap anak-anak-Mu yang sudah mengikuti acara ibadah mulai dari awal sampai pada akhirnya. Tuhan memberkati seluruh anak-anak kami yang mengikuti ibadah pada saat pagi hari ini. Dan berkati orang tua murid kami Tuhan yang juga ikut Tuhan bersama-sama untuk beribadah kepada Tuhan. Berkati mereka, berkati segala usaha dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan kami percaya berkat-berkat Tuhan jadi bagian kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke anak-anakku semuanya, sampai ketemu di bulan berikutnya. Tuhan memberkati, dadah semuanya. Anak-anak, ibadah kita sudah selesai. Kita semua sudah diberkati dengan puji-pujian dan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Sampai bertemu di ibadah kita selanjutnya di bulan apa, Miss? Maret. Sampai jumpa.